Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heri Rizaldi dari kelas 03 PPKK 001. Saya akan menjelaskan atau mempresentasikan sebuah materi dari tugas mata kuliah pengembangan bahan ajar Ibu dosen pengampu Ibu Sulastri. Presentasi saya kali ini dengan materi memahami tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan elemen dari UUD Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Presentasi ataupun PPT ini dibuat sendiri oleh saya dari kelas 03 PPKK 001. Baik, sebelum masuk ke materi intinya, saya akan menjelaskan tiga capaian pembelajaran dari materi ini. Yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi peran dan fungsi setiap jenis peraturan dalam sistem hukum di Indonesia. Yang ketiga, siswa dapat memahami tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Setelah capaian pembelajaran tersebut, saya juga akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran materi ini. Yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan pengertian dan pentingnya tata urutan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan dan mengurutkan jenis peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Yang ketiga, siswa dapat menganalisis hubungan antara peraturan perundang-undangan dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Dan yang keempat, siswa dapat menggambarkan hierarki atau urutan peraturan perundang-undangan dari tingkat tertinggi hingga terendah. Setelah tujuan pembelajaran, saya juga akan menjelaskan indikator kinerja tingkat pencapaian. Yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan secara jelas pengertian tata urutan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, siswa dapat mengurutkan peraturan perundang-undangan dari yang tertinggi hingga terendah sesuai dengan konstitusi. Yang ketiga, siswa dapat menganalisis sebuah kasus hukum dengan menggunakan pemahaman tata urutan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, siswa dapat memberikan usulan perbaikan terhadap tata urutan peraturan perundang-undangan berdasarkan analisis yang mendalam. Dan yang kelima, siswa dapat menilai keefektifan tata urutan peraturan perundang-undangan tersebut dalam menyelesaikan masalah hukum tertentu. Setelah ketiga jenis dari capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran dan indikator kinerja tingkat pencapaian, saya akan melanjutkan dengan penjelasan dari inti materi ini. Saya membagi dalam 6 kelompok atau 6 sesi materi tersebut. Yang pertama ada pengertian tata urutan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, jenis-jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang ketiga, hierarki atau urutan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, pentingnya memahami tata urutan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, contoh peraturan tata urutan peraturan perundang-undangan. Dan yang keenam adalah kesimpulan. Kita masuk ke sesi yang pertama, yaitu pengertian tata urutan peraturan perundang-undangan. Sebelumnya, apa sih itu tata urutan peraturan perundang-undangan? Nah, tata urutan peraturan perundang-undangan adalah susunan hierarki atau tingkatan peraturan yang berlaku di suatu negara. Susunan ini menentukan prioritas dan kekuatan hukum masing-masing peraturan. Di Indonesia itu sendiri, tata urutan peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Selanjutnya, jenis-jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia itu. Nah, jenis-jenis peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang diurutkan dari tertinggi hingga terendah. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau yang biasa kita sebut UUD 1945. Undang-undang ini merupakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan konstitusi tertinggi di Indonesia yang menjadi dasar hukum semua peraturan perundang-undangan lain. Lalu, yang kedua adalah ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau TAP MPR
TAP MPR adalah keputusan yang ditetapkan oleh MPR dalam sidang umum atau sidang istimewa, memiliki kedudukan di bawah UUD 1945 tetapi di atas undang-undang. Yang ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang disebut Perpu. UU yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan dari Presiden. Perpu dikeluarkan oleh Presiden dalam keadaan genting atau darurat dan harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Yang keempat, peraturan pemerintah atau PP. Peraturan pemerintah adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah ataupun presiden untuk menjalankan undang-undang yang lebih tinggi. Lalu, yang kelima, peraturan presiden atau Perpres. Perpres adalah peraturan yang dibuat oleh presiden dalam rangka menjalankan kebijakan pemerintahan dan administrasi negara. Yang keenam, ada peraturan daerah atau Perda. Perda atau peraturan daerah adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah bersama DPRD untuk mengatur urusan sistem pemerintahan daerah. Yang terakhir, ada peraturan lembaga tertentu, seperti contohnya peraturan menteri. Peraturan tersebut adalah peraturan yang dibuat oleh lembaga tertentu untuk mengatur teknis pelaksanaan tugas dan fungsinya di bawah peraturan yang lebih tinggi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hierarki atau urutan peraturan perundang-undangan. Di Indonesia itu sendiri, tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945. Jelas, UUD 1945 ini menjadi peraturan ataupun konstitusi paling tinggi di Indonesia dan dijadikan sebagai patokan hukum. Yang kedua adalah TAP MPR ataupun Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Peraturan yang sifatnya lebih tinggi dari undang-undang tetapi di bawah dari UUD 1945. Yang ketiga adalah undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kedudukannya di atas dari PP ataupun peraturan pemerintah, namun di bawah TAP MPR. Yang keempat ada PP atau peraturan pemerintah. Yang kelima ada peraturan presiden atau Perpres. Yang keenam ada Perda provinsi atau peraturan daerah tingkat provinsi. Yang ketujuh ada Perda kabupaten atau kota atau yang bisa disebut peraturan daerah tingkat kabupaten atau kota. Dan yang terakhir adalah peraturan lembaga tertentu seperti tadi contohkan adalah peraturan presiden. Maksudnya peraturan menteri. Lanjut, yang di bagian keempat ini menjelaskan tentang pentingnya memahami tata urutan peraturan perundang-undangan. Memahami tata urutan peraturan perundang-undangan sangat penting karena yang pertama, mencegah konflik hukum. Hierarki peraturan membantu mencegah adanya pertentangan atau konflik antara peraturan yang lebih tinggi dengan peraturan yang lebih rendah. Yang kedua, menjamin kepastian hukum. Menyediakan pedoman yang jelas tentang mana peraturan yang harus diikuti dalam situasi tertentu. Yang ketiga, menjaga ketertiban dan keadilan. Memastikan bahwa semua peraturan diikuti sesuai dengan hierarki yang telah ditentukan, sehingga tercipta ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Lalu, contoh penerapan dari tata urutan peraturan perundang-undangan. Seperti apa sih peraturannya itu? Contohnya, jika ada peraturan daerah yang bertentangan dengan undang-undang, maka peraturan tersebut tidak berlaku. Karena undang-undang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Misalkan, ada peraturan daerah atau Perda yang mengatur bahwa pelajar yang tidak memakai seragam tertentu akan dikenakan denda. Tetapi, aturan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang tidak mencantumkan kewajiban tersebut dan malah menekankan pendidikan inklusif tanpa diskriminasi. Dalam kasus ini, peraturan daerah atau Perda tersebut dianggap tidak sah karena bertentangan dengan undang-undang yang memiliki kedudukan lebih tinggi di dalam hierarki peraturan tersebut. Lalu, yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah pemahaman tentang tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia ini
membantu masyarakat dan penegak hukum untuk menjalankan tugasnya dengan baik dan memastikan semua kebijakan diambil sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini juga memperkuat prinsip negara hukum di Indonesia. Adanya tata urutan peraturan perundang-undangan ini membuat masyarakat dan juga penegak hukum menjadi tahu mana undang-undang yang diprioritaskan untuk diikuti di dalam suatu konstitusi dalam membuat aturan dan juga mengatur masyarakat agar dapat hidup ataupun bertindak sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam peraturan tersebut. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih kepada Ibu Sulastri sebagai Ibu dosen pengampu dalam mata kuliah tugas pengembangan bahan ajar. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.